Namanya orang mencalonkan diri itu harus kemudian dilandasi niat dan juga kepercayaan diri. Nah, seberapa kepercayaan diri? Tentu karena saya sudah berpengalaman. Melalui seleksi dan memenuhi syarat, ada 4 nama dan ini merupakan bagian personel terbaik di Polri. Dari sisi integritas, jangan sampai ada orang-orang yang punya cacat integritas baik etik apalagi pidana lolos. Yang kedua itu kompetensi, jangan sampai orang yang tidak kompeten juga bisa lolos. Dan yang terakhir adalah independensi. Nah, ini yang paling susah. Kami mengingatkan kepada Pansel untuk tidak memberikan karpet merah, tidak memberikan perlakuan khusus kepada aparat penegak hukum. Halo, selamat malam pemirsa. KPK dirundung masalah bertubi-tubi mulai dari ulah pegawainya hingga ke kontroversi para pimpinannya. Ini menjadi tugas berat bagi panitia seleksi untuk bisa menyeleksi sosok-sosok calon pimpinan KPK baru yang lebih baik. Catatan kritis terhadap pimpinan KPK periode ini harus menjadi pijakan bagi Pansel, DPR, bahkan Presiden memilih para penggawa anti korupsi yang berkualitas, berintegritas demi pemberantasan korupsi di tanah air. Inilah panggung demokrasi pada malam hari ini, seleksi penggawa anti korupsi tanpa koneksi. Bersama saya Afiani Malik. Dan bersama untuk membahasnya sudah hadir di studio. Pertama adalah Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019. Pak Saud, halo, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir, Pak Saud. Sama-sama. Dan kemudian Yenti Garnasi, Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023. Mbak Yenti, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Lalu kemudian Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Bang Habib, halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Ketua Dewan Pimpinan Pusat dari PDI Perjuangan, Roni Talapesi. Halo Bang Roni, selamat malam. Sehat selalu. Terima kasih sudah hadir. Dan kami hadirkan juga peneliti Indonesia Corruption Watch, ada Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, halo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan satu lagi narasumber saya yaitu pakar politik Bang Rey Rangkuti. Bang Rey, halo, selamat malam. Malam. Sebelum kita bahas soal KPK, tugas beratnya, pekerjaan rumahnya, izinkan saya menyampaikan sejumlah informasi bagi Anda dan juga pemirsa. Kami hadirkan sejumlah informasi, di antaranya seleksi calon pimpinan KPK sudah menyelesaikan tahapan administratif. Kita lihat, sebenarnya ada 318 orang yang mendaftar dari periode 26 Juni sampai 15 Juli 2024. 74% atau sebanyak 236 pendaftar dinyatakan lolos seleksi dan akan mengikuti tahapan berikutnya. Latar belakang dari sejumlah peserta yang lolos yang ternyata menuai sejumlah sorotan. Ada 8 orang internal KPK, 2 diantaranya adalah Wakil Ketua KPK Johannes Tanak dan juga Nurul Gufron. Lalu yang penuh pro dan kontra, 16 orang perwakilan dari institusi Polri, kebanyakan bergelar Jenderal Bintang 3 dan juga Jenderal Purnawirawan. Seakan tidak mau kalah, ada kejaksaan yang juga memunculkan 11 nama jaksa yang lolos dalam Capim KPK. Ada jaksa senior dan juga jaksa yang masih aktif yang juga mendapat sorotan dari publik. Selain itu juga ada 17 orang hakim dan 3 orang anggota TNI dan 50 orang akademisi. Berikutnya kami akan mengantarkan sebenarnya ada daftar Capim KPK yang mendapatkan sorotan luas dari publik. Dari internal KPK ada Nurul Gufron dan juga Johannes Tanak, di mana kinerja Nurul Gufron dan juga Johannes Tanak sebagai pimpinan KPK dalam 5 tahun terakhir lebih sering menghadirkan kontroversi dibanding prestasi. Selama menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron sempat berkonflik dengan Dewas KPK. Berawal saat Nurul Gufron diadukan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik dengan tuduhan menghubungi pejabat Kementerian Pertanian dan meminta bantuan untuk memuluskan mutasi aparatur sipil negara atau ASN rekanannya. Johannes Tanak juga pernah menjalani sidang etik Dewas KPK. Tanak pernah diduga menjalin komunikasi dengan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Percakapan itu diduga terjadi saat proses penyelidikan perkara dugaan korupsi di kementerian tersebut. Namun Dewas KPK memutuskan Tanak tidak terbukti melanggar etik.
Ke politisi, ada Johan Budi SP dan juga Sudirman Said. Ada mantan politisi PDIP Johan Budi Sabtopribowo yang memutuskan untuk menguji peruntungannya sebagai capim KPK. Johan Budi mengundurkan diri dari PDIP dan juga anggota DPR setelah lolos seleksi capim KPK pada tahap administrasi. Ia sebenarnya bukan orang baru, bukan orang asing di KPK, merupakan salah satu veteran sejak awal mula KPK dibentuk. Rekam jejak mulai dari juru bicara KPK, lalu deputi pencegahan hingga PLT pimpinan. Dari unsur Kejaksaan Agung ada beberapa nama. Sugeng Purnomo yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Deputi 3 Kemenko Polhukam. Ia merupakan jaksa senior yang pernah menjabat sebagai Kajati Sumatera Selatan, Kajati Papua dan juga Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar juga lolos di tahap administratif seleksi capim KPK. Ia pernah menjadi Kajati Papua Barat. Saat itu dia menggantikan Juniman Hutagao. Berikutnya ada Ketut Sumedana yang sering hilir mudik di layar kaca, baru saja dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Ia sebelumnya dikenal sebagai Kapus Penkum Kejaksaan Agung dan sebelumnya sempat bertugas di KPK selama 5 tahun sebagai penyidik, penyelidik, dan juga penuntut. Dari unsur Polri, ada juga nama mantan Wakabareskrim Komjen Pol Antam November yang sekaligus pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Sempat ikut seleksi capim KPK 2019-2023 namun gagal masuk 10 besar nama yang diserahkan kepada Presiden. Ada Komjen Ridwan Zulkarnain, Panca Putra Simanjuntak. Saat ini menjabat sebagai Sestamal Lemhanas. Jenderal Bintang 3 ini sebenarnya pernah menjadi Direktur Penyidikan KPK 2018-2020. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara dan juga Kapolda Sumatera Utara. Ada sejumlah rekam jejak kontroversi internal KPK yang bisa menjadi pekerjaan rumah besar untuk pimpinan KPK yang akan dipilih nanti. Kita lihat pertama, ada pelanggaran etik Nurul Gufron dan juga Johanis Tanak. Sempat saya sampaikan permasalahannya apa saja berkaitan dengan Dewas KPK. Lalu kita beralih, salah satunya ada Lili Pintauli, di mana ia akhirnya mengundurkan diri terkait dengan perkara kasus dugaan pemberian gratifikasi saat menyaksikan gelaran MotoGP. Kita beralih ke Ketua KPK. Bisa dikatakan salah satu peristiwa yang menjadi puncak catatan buruk KPK saat Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saat ini Firly belum ditahan oleh kepolisian, bahkan sempat viral asik main badminton. Masih bebas rupanya. Tidak hanya itu, krisis identitas juga menjangkiti pegawai KPK. 90 orang pegawai diduga terlibat pungli. Yang terbaru 15 tersangka termasuk Kepala Rutan KPK Ahmad Fauzi dan petugas pengamanan Rutan Cabang KPK dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK dengan total besaran sekitar 6,3 miliar rupiah. Selain itu juga terlibatnya kasus judi online. Sejumlah pegawai KPK tergoda oleh judi online. Ada laporan dari Satgas Pemberantasan Judi Online, 17 pegawai KPK ini melakukan transaksi judi online yang nilainya sekitar 111 juta rupiah. Oke, itu sejumlah background atau profil yang saat ini lolos di tahap administrasi calon pimpinan KPK dan juga beberapa pekerjaan rumah. Baik, saya langsung akan tanyakan ke narasumber pertama. Saya tanya ke Bang Saud. Bang Saud sebagai mantan pimpinan KPK, pendapat Anda nih ya, ini semua narasumber silakan menambahkan. Pendapat Anda soal catatan nih ada 2 komisioner KPK yang kembali mendaftarkan diri. Raportnya mereka gimana sih? Udah cocok untuk mendaftarkan melanjutkan pemerintahan atau gimana? Ya kalau saya bilang agak sulit ya kalau dibilang nggak cocok atau tidak cocok. Tapi saya lebih cenderung melihatnya begini. Bahwa sudah terbukti bahwa undang-undang itu kan merusak KPK menjadi seperti yang kita lihat sekarang dan merusak Republik jatuh ke angka 34. Ya di bawah Timor Leste. Ya. Jadi itu kan sesuatu yang kemudian kita mau memilih orang. Bisa nggak dia memiliki passion yang mengubah angka 34 itu untuk kemudian nanti berubah gitu. Nah kalau tadi Mbak Api tanya 2 orang itu ya kan sudah terbukti bahwa mereka bermasalah. Kalau di periode saya dulu itu biasanya langsung dicoret tuh. Tapi nggak tahu nanti nyoretnya periode pertama Mbak Yenti. Waktu zamannya Mbak Yenti saya nggak tahu main coret kayak gitu. Tapi periode pertama dulu ada berita gitu langsung dicoret. Oke. Saya kan 2 kali. Ini nggak mungkin dicoret karena udah lolos kan, bahkan daftar lagi nih. Ya itu ya makanya kan? Maksud saya karena begini. Ini kan sebenarnya kita kan memilih orang yang memiliki risiko semua nih. Semua yang datang ini memiliki risiko, baik itu dia bekas polisi atau masih menjabat di polisi, di jaksa, dan di KPK itu memiliki risiko yang saya sebut sebagai potensi untuk diremut. Karena memang sudah terbukti bahwa banyak case-case yang muncul belakangan ini menimbulkan kecurigaan mereka tidak
sustain, tidak konsisten di dalam melaksanakan penegakan hukum. Oke. Jadi kalau Mbak Afi tadi tanya, semua orang yang masuk ini memiliki resikonya masing-masing. Tetapi risikonya menjadi lebih besar ketika panselnya seperti yang kita kenal sekarang ini gitu loh. Kenapa pansel yang sekarang? Ya, kita nggak yakin juga. Kan kita berharap orang yang datang ke KPK itu antara dirinya dengan Tuhannya. Iya dong, kalau nggak dia di remote gitu. Nah sekarang pansel ini sekarang datang nggak dengan Tuhannya? Atau dengan majikannya? Kita nggak tahu majikannya Yang siapa. Anda lihat siapa nih? Dengan Tuhannya atau kita majikannya? nggak bisa bilang siapa, tapi potensinya dia di remote Ada. oleh majikannya ada gitu. Karena berbeda periode saya dulu, undang-undangnya beda. Nanti bisa tanya Mbak Yenti bagaimana dia. Nah itu aja pun mendapat tekanan waktu itu, walaupun waktu itu KPK itu berada di yang sangat independen, apalagi sekarang bagian dari pemerintah. Jadi pemberantasan korupsi di Indonesia ini risikonya sangat besar. Mau datangnya orang kayak gimana pun nanti psikotesnya lulus, tapi begitu dia masuk kita belum bisa Belum pastikan. yakin dia akan kerja maksimal memberantas korupsi. Yes, karena nilai Gitu juga ya? di KPK-nya sudah berubah. Oke. Mbak Afi cerita tadi itu orang-orang itu zaman periode lalu kan nggak ada kan? Iya. Setelah Undang-Undang 19 baru kejadian. Baru gitu. masuk nih, Iya, gitu betul. ya. Oke, saya tanya Mbak Yanti. Mbak Yanti, kalau kita lihat kondisi hari ininya dulu nih, sebelum kita bahas tugas beratnya pansel untuk mencari pimpinan KPK berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa, loh, ini merosotnya kondisi KPK hari ini juga tidak lepas dari tanggung jawab pansel yang pada saat itu memimpin. Bagaimana tanggapan Anda ketika ada pihak yang merasa harusnya pantas juga dimintai tanggung jawab di pansel? Ya, terima kasih. Jadi dari awal gitu selalu ya pansel. Ini juga, ya saya panselnya juga, walau beliaunya ini ya. Jadi saya kira nggak begitu ya. Karena pansel itu kan juga punya keterbatasan. Keterbatasan pansel itu ada. Dan seseorang yang sudah lolos dari pansel yang sudah prosesnya bertahap itu, saya kira kalau begitu ya di sana, dan kemudian dia juga naik istilahnya dia stage-nya kan langsung beda, bisa bertemu presiden dan sebagainya. Itu hal-hal itu bisa saja ada hal-hal baru yang dihadapi itu membuat dirinya juga bisa berubah. Ya. Walaupun pada waktu kita psikotes ya, itu kita juga lihat potensi bagaimana dia itu tahan tekanan dan sebagainya. Tapi tidak ada yang bisa meyakinkan gitu. Tapi yang penting adalah dulu kita tuh lebih ketat ya. Nanti kita setelah selesai dari pansel, kita masukkan KPK, KPK-nya yang sudah berbeda sekarang. KPK sekarang langsung di bawah presiden. Ya. Dulu kan tidak ya. Yang kita pilih 2019 itu adalah untuk undang-undang KPK yang lalu. Ya. Kami memilihnya untuk undang-undang KPK yang lalu dengan postur komisioner untuk berdasarkan undang-undang 2002. Kan bukan undang-undang yang sekarang. Terjadilah seperti itu. Saya kira bukan saya bela diri ya. Meskipun di editorial ya saya dibilang bahwa waktu itu pansel berkepentingan memasukkan Pak Firly mewakili polisi. Ya. Yang itu disampaikan lewat Metro TV editorial. Dan masyarakat. Apakah benar ada yang bisa menyusupi kepentingan Justru saya mau pansel? bertanya kepada Pukat, dengar dari pansel yang mana gitu kan, karena didengar oleh masyarakat kan, seolah-olah betul panselnya yang lalu, yang ketuanya saya itu memikirkan bahwa Pak Firly harus masuk mewakili polisi, nggak ada sama sekali. Kalau itu formal pansel ya, tapi kalau perorangan pansel silakan ditanya. Oke. Tapi tidak boleh mengatakan seperti itu ya, seperti ICW misalnya, LSM, yang lain atau Pukat, kemudian seolah-olah dia merasa bahwa mereka lah yang selalu benar, itu ya juga. Tapi kan kalau Firly kita tahu punya catatan yang buruk saat kemudian masih jadi Kapolda. Saya kutip sebentar statement Bang Kurnia, karena habis ini saya minta tanggapan dari Mas Kurnia. Anda pernah mengatakan pansel yang sekarang jangan sampai seperti praktik pansel sebelumnya menghasilkan komisioner bermasalah. Seperti contohnya mantan Ketua KPK. Anda melihat bahwa kualitas dari pimpinan KPK hari ini juga tidak terlepas dari ada presiden, ada pansel dan juga Komisi 3. Ya, Mbak Afi, pimpinan KPK periode 2019 sampai 2024 adalah pimpinan KPK terburuk sepanjang masa KPK berdiri. Dan kalau kita lihat tentu ini ada banyak aktor yang mana meloloskan orang-orang bermasalah. Benar kata Bu Yenti, tidak hanya Bu Yenti. Iya. Karena setelah nama diserahkan oleh pansel, bola berpindah ke presiden. Dan presiden menyerahkan beberapa 10 nama saat itu. Presiden juga menyerahkan nama Firly Bahuri, nama Lili Pintauli ke DPR. Sayangnya DPR justru bulat suaranya, seluruh Komisi 3 sepakat memilih Firly Bahuri. Apa bukti objektif pelanggaran etik Firly? Orangnya ada di sini nih, Pak Saud. Sebelum proses masuk ke DPR,
Pak Saud sebagai komisioner KPK bersama dengan penasehat KPK menggelar konferensi pers dan mengatakan Firly Bahuri terbukti melanggar kode etik berat. Ya. Tapi apa yang didapatkan? Tudingan politik didapatkan. Ternyata sekarang kena batunya. Terbukti yang apa yang dikhawatirkan. dipilih bukan hanya melanggar etik. Tadi Mbak Afi menyampaikan sendiri sudah menjadi tersangka korupsi. Saya rasa ini merupakan ketua KPK pertama sedunia yang terlibat praktik korupsi. Dan juga Mbak Afi, kalau kita cermati survei tadi pagi yang ramai diberitakan oleh Kompas, 61% masyarakat Indonesia yang diminta sampelnya mengatakan ini adalah pimpinan KPK yang buruk. Seluruh survei Mbak Afi Jadi sejak semua 2019 sepakat, semua merasakan sepakat. itu. Apalagi iklim umum pemberantasan korupsi itu stagnan angkanya yang tadi Pak Saud sampaikan soal indeks persepsi korupsi. Paling penting Mbak Afi, kalau saya rujuk isu yang Mbak Afi sampaikan pertama, ada beberapa nama internal yang maju lagi, ada Pak Gufron, ada Pak Tanak. Satu asas yang penting Mbak Afi adalah asas kepantasan. Menurut Anda pantas atau tidak? Menurut saya tentu tidak pantas. Tapi hak mereka loh. Sebenar saja itu adalah hak mereka, tapi asas kepantasan itu harapannya ada di setiap orang, apalagi pejabat publik. Prestasinya nggak ada, ramai kontroversi, berulang kali melanggar kode etik, kok pede maju lagi sebagai pimpinan Pede KPK. karena ada backingannya mungkin? Itu yang harus dijawab oleh pansel, itu yang harus dijawab oleh DPR dan pemerintah. Jangan mengulangi kesalahan yang sama tahun 2019 yang lalu. Oke, baik. Gitu, Mbak Afi. Terima kasih Mas Kuri. Kita harus jeda, nanti kita tanya, lalu benarkah ada lobby-lobby politik dan juga campur tangan dari partai politik dalam menentukan siapa yang akan maju menjadi pimpinan KPK? Pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.